Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkom Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul Fearless Battle Spirit episode ke-49 50-51 versi spoiler. Seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkom Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. Namun pada kesempatan hari ini kelihatan tidak lama setelah itu muncullah beberapa praktisi kuat yang langsung bertanya-tanya kepada Chinan, yaitu tentang identitas Chinan dari keluarga mana, tentang asal-usul Chinan, dikarenakan si Chinan telah berani memasuki hutan pegunungan Longhu. Selain itu juga mereka semua juga meminta agar Chinan menyerahkan bunga ajaib yang berhasil didapatkan. Namun Chinan berkata bahwasannya dia tidak akan menyerahkan bunga ajaib itu, sehingga membuat mereka semua menjadi sangat marah dan sedikit emosi kepada Chinan. Ternyata kekuatan Chinan benar-benar sangatlah luar biasa. Chinan kembali mendekati seseorang pemuda yang menjadi pemimpin di antara semua orang. Chinan mengeluarkan sebuah pedang yang menyala karena dipenuhi dengan energi spiritual. Dan pemuda tersebut berkata bahwasannya dia bernama Dong Yu Hao, merupakan seorang tuan muda dari salah satu 4 keluarga besar yang ada di kerajaan Luhua. Chinan yang mendengar hal itu pun dia sekarang mengetahui bahwasannya orang yang ada di hadapan adalah salah seorang tuan muda yang berasal dari salah satu 4 keluarga besar yang ada di tempat itu. Sehingga ketua keluarga besar yaitu keluarga Dong, yang pastinya masih satu rentetan bersama ketua keluarga besar yaitu keluarga Dong. Chinan kemudian berkata meskipun dari 4 keluarga besar, tetapi Chinan dia sama sekali tidak menakuti kepada mereka. Karena mereka semua tentunya 4 keluarga telah berani menyinggung, jadi mereka harus berhasil mendapatkan akibatnya. Dong Yu Hao kemudian bertanya sebenarnya siapakah pemuda yang ada di hadapannya, karena dia yakin bahwasannya Chinan bukanlah tuan muda yang berasal dari 4 keluarga besar. Selain itu, kenapa Chinan bisa memasuki pegunungan Longhu tanpa izin dari salah satu 4 keluarga besar yang ada di kerajaan Luhua? Chinan kemudian berkata bahwasanya pegunungan Longhu bukan milik dari 4 keluarga besar, sehingga dia tidak perlu meminta izin kepada mereka semua. Dong Yu Hao kemudian berkata kepada Chinan dikarenakan dia telah berani menyinggung yang berasal dari 4 keluarga besar. Setelah ini pun dia pasti akan menerima akibat, yaitu diwafatkan oleh 4 keluarga besar yang begitu kuat. Lalu kemudian Chinan dengan mudah memukul Dong Yu Hao hingga dia menjadi kelihatan babak belur dan keripuhan dan tentunya kecapean. Dan semua pemuda yang ada di tempat tersebut tidak bisa membantu kepada sang tuannya dikarenakan takut kepada sang MC kita atau sang pemeran utama kita, Chinan. Dong Yu Hao memohon kepada Chinan agar dia tidak memukuli lagi. Dia berjanji akan membayar Chinan dengan harta yang dia miliki asalkan Chinan mau mengampuni kepada dirinya. Selain itu semua orang yang ada di sana memberikan harta-harta yang mereka miliki kepada Chinan. Chinan sangatlah gembira dan dia pun kemudian mengambil semua harta-harta tersebut guna untuk memasuki ke dalam tas penyimpanannya. Dan setelah itu pun Chinan pun pergi dari tempat tersebut. Setelah Chinan lumayan jauh ya geng, tuan muda Dong Yu Hao kemudian menyalakan mercon yang ada di tangannya. Dia bermaksud memberitakan kepada orang lain bahwasannya dia sedang dalam bahaya berat. Chinan yang mengetahui hal itu, dia pun sangat marah dan kemudian langsung menyerang kepada Dong Yu Hao. Namun sebelum serangan tersebut sampai, tiba-tiba semua energi kekuatan menyerang kepadanya. Namun Chinan masih berhasil menghindari terhadap serangan itu. Tidak lama setelah itu muncullah seorang tuan muda yang sangat kuat, dan pemuda itu memuji kepada Chinan yang bisa menghindari serangan-serangannya.
Lalu kelihatan Dong Yuhao segera mendekati kepada saudaranya yang baru saja muncul. Dan bahwasannya dia melaporkan bahwasannya dia telah dirampok oleh Chinan dan akan diwafatkan oleh Chinan. Namun si pemuda tersebut nampaklah sangat kesal karena Dong Yuhao malah mengadu kepadanya seperti anak kecil saja ya geng. Dan kelihatan seorang pengecut yang penakut, pemuda itu berkata bahwasannya dia tidak pantas memiliki adik yang penakut dan juga pengecut. Pemuda tersebut bernama Dong Xiaoyu yang juga berasal dari keluarga Dong. Tidak lama setelah itu muncullah sekelompok orang yang juga berasal dari salah satu 4 keluarga besar, yaitu dari kerajaan Louhua. Dan sekelompok orang tersebut dipimpin oleh seorang tuan muda yang memakai baju merah bernama Si Feng. Si Feng kemudian berkata, ternyata kaulah yang telah memasuki pegunungan Louhu tanpa izin dari salah satu 4 keluarga besar. Chinan yang mendengar hal itu pun dia berkata bahwasannya tidak masalah dikarenakan ini bukan urusan terhadap dia. Sehingga membuat tuan muda Si Feng sangatlah kesal dan marah terhadap Chinan karena merasakan dirinya tidak dihargai oleh si Chinan. Lalu setelah itu beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengarlah suara seseorang wanita yang berkata ternyata ada seorang pemuda yang tidak menghormati tuan muda Si Feng. Dan setelah itu keluarlah wanita cantik yang menemui mereka semua. Tidak lama juga setelah itu praktisi-praktisi kuat juga muncul sambil berkata ternyata masih ada orang yang tidak menghormati 4 keluarga besar. Dan tentunya Chinan tidak merupakan jajaran dari 4 keluarga besar. Dan kelihatan Dong Shoki bertanya tentang identitas Chinan yang sebenarnya. Chinan yang mendengar hal itu pun sontak. Dia kemudian berkata jujur bahwasannya dia bernama Chinan. Semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut dan sekarang mereka mengetahui bahwasannya dia adalah Chinan yang berasal dari keluarga Chin kota Linsui. Dan Chinan pun sedikit dihina bahwasannya dia berasal dari sekte wanita. Si praktisi wanita ternyata telah mengetahui bahwasannya Chinan adalah orang jenius yang berasal dari sekte wanita. Jika mereka semua berani menyinggung Chinan atau melukai, maka di sekte wanita tidak akan pernah membiarkan 4 keluarga besar hidup dengan tenang. Si Feng kemudian berkata mereka semua tetap harus mewafatkan Chinan demi martabat 4 keluarga besar. Dan kelihatan mereka terus menyinggung kepada Chinan karena di belakangnya ada sekte wanita. Namun si tuan muda Dong Shoki berkata bahwasannya dia mengetahui jikalau Chinan sebelumnya telah berhasil memasuki Pavilion Wuyungge. Selain itu juga, Chinan telah berhasil menaiki lantai 4 dan Chinan juga pasti mengetahui rahasia 4 dan juga 5 Pavilion Wuyungge yang di dalamnya yang diidam-idamkan oleh 4 sekte besar. Jadi mereka semua sekarang harus bisa menangkap si Chinan untuk mendapatkan isi rahasia 4 dan juga 5 Pavilion Wuyungge. Karena dengan begitu maka 4 keluarga besar akan menjadi keluarga yang lebih kuat lagi. Setelah mendengar itu pun ketiga orang yang berasal dari 4 keluarga besar sangatlah setuju dan ingin mendapatkan rahasia Pavilion Wuyungge. Tapi si nona cantik ia sedikit ragu dan memperkirakan bahwasannya mereka semua tidak akan mampu mengalahkan kepada Chinan. Dan karena Chinan merupakan orang jenius di sekte Wanling. Akan tetapi pada akhirnya si nona itu pun langsung setuju karena dia juga adalah salah seorang dari 4 keluarga besar. Dan dengan begitu pun maka sekarang Chinan harus segera diwafatkan. Lalu Chinan yang mendengar itu pun dia tidak takut sedikit pun meskipun mereka semua bergabung untuk merampoknya. Dan kelihatan si Tuan Dong kemudian berkata mereka semua akan melepaskan Chinan asalkan saja dia memberikan rahasia lantai ke-5 Pavilion Wuyungge. Chinan yang mendengar hal itu pun dia malah terseri dan terbahak-bahak. Menurutnya dengan kekuatan lemah seperti itu berani ingin mengetahui rahasia Pavilion Wuyungge. Bahkan keempat sekte yang sangat kuat juga sekarang tidak berani memaksakan Chinan untuk menyebutkan rahasia lantai ke-5 Pavilion Wuyungge. Mendengar itu pun sang tuan muda Dong sangatlah marah dan mengekstrak yang begitu kuat. Dan untuk menyerang kepada si Chinan tiba-tiba. Semua orang pun yang ada di sana sangatlah terkejut hanya dengan satu pukulan saja Chinan mampu melemparkan sang tuan muda Dong hingga terlempar lumayan jauh sejauh 3 meter. Bahkan saat ini pula dia harus memuntahkan seteguk darah akibat pukulan dari si Chinan.
Beberapa saat kemudian, si tuan muda mengelemparkan sebuah benda ajaib dengan secara otomatis langsung mengikat tubuh Chinan. Dan setelah itu ketiga orang lainnya mengekstrak kekuatannya, lalu menyerang kembali kepada Chinan dengan energi kekuatan spiritual yang mereka miliki. Lalu ledakan pun terjadi di mana-mana, namun Chinan tidak tahu kenapa dan dia malas untuk berdiri di atas. Dan dia pun melihat tidak jauh dari tempat itu. Chinan langsung turun lagi mendekati mereka semua, sambil mengatakan bahwasanya kekuatan mereka semua sangatlah lemah dan bukan tandingannya sendiri. Si Peng sangat terkejut dan tidak menyangka kekuatan mereka yang sangat kuat itu tidak mampu untuk melukai kepada Chinan sedikit pun. Si Peng langsung melemparkan lagi senjata yang begitu misterius kepada Chinan dan berniat untuk mengikat tubuh Chinan lagi. Tapi Chinan malah menangkap senjata tersebut dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan milik Chinan. Tapi kelihatannya Chinan hanya dengan menggunakan beberapa jurus saja, Chinan sudah mampu mengalahkan semua praktisi-praktisi yang kuat yang berasal dari 4 keluarga besar yang begitu menyeramkan. Bahkan si tuan muda sama berhasil dihancurkan meridiannya oleh sang MC kita Chinan dalam pertarungan itu. Sehingga mulai saat ini dia tidak akan bisa berkultivasi lagi dan akan menjadi manusia biasa. Si nona cantik kemudian berkata bahwasanya Chinan adalah seorang jenius yang sangat luar biasa. Jadi mulai sekarang Chinan layak menjadi pelayan setianya. Si nona itu pun yang diselimuti oleh energi spiritual, dia kembali berkata lagi jika dia tidak akan Chinan menyerang kepadanya, maka dia tidak akan mewafatkan Chinan. Dan akan dia jadikan sebagai pelayan yang begitu setia. Tapi Chinan tidak mungkin menyerang karena dia tidak takut sedikit pun terhadap 4 keluarga besar. Si nona cantik berkata meskipun Chinan sangat kuat, tapi dia masih minim pengalaman. Dan berbeda dengan dirinya yang pernah ikut dalam peperangan yang begitu besar dan menakutkan. Setelah itu si nona cantik mendekati kepada Chinan kembali dan menggunakan teknik menggoda yang begitu kuat dan sangat luar biasa. Tetapi ternyata geng Chinan tidak tergoda sedikit pun oleh rayuan si nona yang begitu cantik. Tidak lama setelah itu si nona yang ada di depan Chinan mengeluarkan martial spirit yang sangat mengerikan dan begitu kuat, yaitu kekuatan boneka menyeramkan. Menurut legenda, kekuatan boneka tersebut dapat membuat musuh kehilangan akal dan bisa menjadi boneka. Namun martial spirit berbahaya seperti ini hanya bisa digunakan sekali dalam seumur hidup. Semua orang yang ada di sana sangat ketakutan dan merasakan kekuatan martial spirit si nona itu yang benar-benar sangat kuat dan menakutkan. Sehingga si nona langsung berkata bahwasannya itu adalah kekuatan martial spirit yang bernama Frey Iblis. Dan setelah itu pun kekuatan iblis sangat kuat menyerang kepada MC kita Chinan. Lalu kelihatan sang MC kita di sana, dia berkata bahwasannya itu harus membuat musuh kehilangan kekuatan. Ketiga tuan muda yang ada di tempat tersebut ketakutan dan ketar-ketir melihat martial spirit milik si nona cantik yang begitu mengerikan. Chinan yang telah diselimuti oleh energi iblis, dia pun segera mengeluarkan martial spirit yang ada di dalam dirinya, yaitu martial spirit jauh head perang. Dan ia pun baru pun mengeluarkan martial spirit jauh head perangnya itu. Tiba-tiba kekuatan iblis si nona itu pun langsung hancur dan menghilang. Sehingga semua orang yang ada di sana berkata bahwasannya untuk mengalahkan mereka semua bukan masalah bagi Chinan. Sehingga mereka semua tidak pantas merampok orang kuat seperti Chinan. Dan itu sama saja dengan bunuh diri. Pada saat ini si nona cantik sudah tidak berdaya dengan martial spiritnya. Dan martial spiritnya sudah hancur lebur oleh Chinan. Dan setelah itu si nona itu pun wafat di tempat di hadapan Chinan. Chinan kembali menantang lagi siapakah yang ingin bertarung lagi dengan dirinya. Semua orang yang ada di sana terdiam dan takut terhadap Chinan yang memang bukan lawanan bagi mereka semua. Lalu kemudian Chinan berkata bahwasannya kepada semua orang, dia tidak akan mewafatkan mereka semua karena mereka tidak ingin bertarung lagi dengannya. Namun mereka semua tidak bisa pergi dari tempat itu sebelum menyerahkan harta-harta yang mereka miliki kepada Chinan.
Karena mereka semua masih ingin hidup, mereka semua pun kemudian menyerahkan semua harta-harta yang mereka miliki kepada MC kita Chinan. Sehingga Chinan sangat begitu kaya raya. Chinan sangat gembira karena sekarang dia memiliki harta-harta yang sangat banyak yang dia rampok dari 4 keluarga besar. Setelah beberapa saat, Chinan kemudian melihat tubuh Nona yang begitu cantik dan dia langsung mendekatinya. Dia kemudian mengambil semua harta yang dia miliki oleh si Nona itu yang telah ia wafatkan. Chinan sangat terkejut karena dia menemukan sebuah harta yang sangat aneh dari dalam tas penyimpanan si Nona. Dan harta itu adalah sepotong tulang dan kulit binatang yang di dalamnya terdapat gambar yang aneh. Tapi ternyata itu hanyalah satu dari 4 bagian lainnya. Chinan memperkirakan bahwasannya harta seperti ini pasti ada bagian-bagian yang lain masih ada di tangan ketiga tuan muda yang ada di sana. Chinan kemudian meminta kepada ketiga tuan muda untuk menyerahkan tulang gambar kuno yang masih ada di dalam tas penyimpanan mereka semua. Mereka semua kemudian berkata bahwasannya mereka tidak mengetahui tentang peta tulang yang ada di gambar kuno. Lalu Chinan pun kemudian mengeluarkan pedang yang ia miliki dan memerintah kepada mereka semua untuk menyerahkan peta tulang gambar kuno. Dan kalau tidak, mereka semua akan segera diwafatkan oleh si Chinan. Dikarenakan ketakutan, ketiga tuan muda pun memberikan 3 bagian lainnya peta tulang gambar kuno yang mereka miliki. Setelah itu mereka semua pun kabur melarikan diri dari tempat tersebut karena sedikit ketakutan oleh Chinan. Namun tiba-tiba dengan cepat Chinan menangkap tuan muda Dong dan memerintah kepada dirinya jangan dulu pergi. Dan si tuan Dong sangatlah ketakutan sekali kepada Chinan karena dirinya ditangkap sedangkan kedua orang lainnya dibiarkan pergi dari tempat tersebut. Chinan kemudian bertanya-tanya sebenarnya rahasia apa yang ada pada peta tulang gambar kuno ini. Dikarenakan ketakutan, ketua Dong kemudian memberitahukan kepada Chinan bahwa menurut nenek moyang mereka semua di sana terdapat naga dan juga harimau yang selalu mengaum. Selain itu di sana juga terdapat harta karun yang sangat berharga yang diinginkan oleh 4 keluarga besar. Dan setelah itu si Chinan pun memerintah kepada si tua Dong untuk pergi saja dari tempat tersebut. Setelah itu Chinan pun pergi dari tempat itu dan singkatnya cerita pada kesempatan hari ini Chinan sudah berada di sebuah tempat yang sangat aman menurutnya. Dia pun kemudian mengeluarkan semua harta karun yang ia dapatkan dari 4 keluarga besar. Dan dia sangat terkejut kembali dan gembira karena ternyata harta yang dia dapatkan sangatlah banyak. Sepertinya mulai saat ini dia akan menjadi orang yang sangat kaya raya. Bahkan menurutnya saja untuk melunasi hutang-hutang piutang yang ada di sekte Xuanling dengan harta yang dia miliki sekarang sangatlah mudah. Dan sisanya akan dibayar. Dan sisa bayar hutang nanti dia masih memiliki harta-harta yang sangat banyak. Selain itu juga sekarang Chinan memiliki peta rahasia yang pastinya peta rahasia itu ada banyak harta-harta berharga lagi. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton spoiler ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.